Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan malam hari ini saya akan sharing salah satu chapter dari buku Strategi Driven Talent Management. Di sini saya akan sharingkan di chapter 8, ini tentang changing behavior one leader at a time. Nah, di chapter ini kita akan coba mempelajari gimana sih pemimpin individu dapat berubah dan juga faktor-faktor perubahan itu sendiri, lalu apa yang bisa atau tidak bisa diubah, dan proses perubahan serta efektivitas intervensi perubahan individu itu sendiri. Nah, pengaruh kepemimpinan sendiri, sebelum kita mempelajari apa sih yang menyebabkan ada, bagaimana sih bisa merubah perilaku dari individu itu sendiri. Nah, pengaruh kepemimpinan sendiri, kalau dari penelitian, di beberapa penelitian, di sini menyebutkan bahwa kemampuan untuk memimpin dan mengelola secara efektif 2 kali lebih kuat dalam menentukan keberhasilan keuangan, artinya profit di perusahaan atau organisasi itu sendiri. Dan juga manajer yang baik secara positif mempengaruhi perilaku karyawan dan menjadikan karyawan menghasilkan kinerja dan kesuksesan organisasi yang lebih kuat. Jadi bagaimana manajer mampu memberikan hal-hal yang positif, baik sebagai contoh maupun bagaimana ia melihat potensi dari individu karyawan, atau bagaimana seorang manajer itu mampu melihat potensi yang ada dari karyawan itu sendiri. Selanjutnya banyak penelitian ya, dan di sini yang saya tampilkan di sini kurang lebih ada 4 contoh penelitian yang menunjukkan bahwa banyak sekali peranan dari kepemimpinan ini sendiri terhadap kinerja dari suatu tim atau organisasi. Dan oleh sebab itulah, organisasi perlu menginvestasikan upaya besar untuk mengubah dan meningkatkan efektivitas para pemimpin organisasinya. Nah, perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini kalau dari teori psikologinya, di sini ada beberapa teori dari buku Driven Talent ini sendiri. Yang pertama yaitu teori psikodinamika, yaitu perilaku sering didorong oleh, di sini ya, teori ini menyatakan bahwa perilaku didorong oleh dinamika internal seseorang, di mana orang tersebut tidak menyadari atau tidak memahami, dan orang cenderung bersikap defensif ketika dihadapkan pada kebutuhan untuk berubah, mengharapkan dan mengenali perlawanan, serta secara konstruktif menghadapi defensif yang dapat memfasilitasi kesuksesan perubahan individu. Dan juga di sini ada teori kognitif behavioral psikologi atau psikologi perilaku kognitif. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya, ada beberapa poin penting yang disebutkan atau yang dijelaskan dari masing-masing teori ini sendiri. Nah, selain itu ada teori behaviorisme, yaitu perilaku adalah fungsi dari konsekuensinya. Nah, kalau dari teori ini menyatakan bahwa peristiwa atau keadaan yang memicu perilaku atau reaksi tertentu dapat dikelola atau diubah untuk meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku positif atau reaksi akan terjadi. Di sini beberapa faktornya yaitu fungsi dari adanya perilaku ini sendiri. Kalau dari teori behaviorisme, yaitu untuk mempengaruhi perubahan perilaku setiap hari, untuk membantu individu memahami hubungan antara peristiwa dan reaksi mereka terhadap peristiwa itu di antara perilaku mereka dan konsekuensinya, untuk menghargai perilaku yang mereka ingin tujukan, dan untuk memuji serta mengakui perilaku yang efektif, dan juga untuk melacak serta mengukur perubahan perilaku sehingga individu dapat dilihat kemajuan dari perkembangannya. Nah, selanjutnya juga ada teori person-centered psychology atau psikologi terpusat. Di sini tujuannya untuk membantu individu mengalami penerimaan dan tanpa syarat hal positif, berempati secara akurat dengan orang tersebut, dan menunjukkan pemahaman dalam iklim yang memungkinkan individu untuk tumbuh dan menjadi lebih berfungsi sepenuhnya. Jadi di sini orang akan menjadi lebih terbuka dengan adanya kepercayaan, rasa hormat, hubungan yang saling mendukung. Jadi itu akan sangat meningkatkan seperti apa sih perubahan yang kita harapkan dari mereka. Selanjutnya yaitu teori pembelajaran dan pengembangan. Ini gagasan umumnya adalah bahwa orang terus berubah dan berkembang seiring pengalaman hidup mereka, dan memperoleh cara yang semakin kompleks dan efektif serta menguasai pengalaman, peran, dan tanggung jawab. Dan selanjutnya yaitu teori motivasi. Nah, di teori motivasi di sini ada dua teori yaitu teori kontrol dan juga teori pengaturan. Namun kita tidak membahas lebih lanjut terkait ini ya rekan-rekan semuanya. Kita akan lanjut teori berikutnya yaitu teori sosial kognitif juga. Di sini ada intensionalitas, pemikiran ke depan, reaksi diri, dan refleksi diri.
Nah, ini ada model individu leader change ya, teman-teman ya, dari gimana sih perilaku yang kita harapkan, perubahan perilaku yang kita harapkan. Nah, seperti apa sih mereka menunjukkan perubahannya, baik dari perilakunya, baik dari tujuan yang ingin dicapai dari tim itu sendiri, bagaimana dia bisa mengimprove bisnis yang diharapkan untuk bisa mendapatkan progres yang lebih baik tentunya. Nah, di sini ada langkah demi langkahnya, dan tentunya di sini ada coach. Di sini maksudnya perlu ada pendampingan dari seorang coach supaya bisa mencapai outcome yang diharapkan, dan akhirnya perilaku tentunya juga hasil yang paling utama. Nah, di sini ada trust, rasa kepercayaan, assessment, awareness, terus juga goal setting. Di sini sangat perlu, dan juga experimentation dan learning ya, pembelajaran, dan juga terakhir evaluasi. Di sini perlu adanya pendampingan dari coach itu sendiri. Nanti terkait coach akan kita bahas di akhir. Nah, di sini ada perbedaan individu terhadap perbedaan individu terhadap kesiapan perubahan perilaku kemungkinan. Nah, di sini ada motivasi kerja, ada kecerdasan dan stabilitas emosional, ada kesadaran, keterbukaan, adaptasi, keyakinan terhadap perubahan, dan juga kesadaran diri. Di sini bisa dibaca ya rekan-rekannya, motivasi kerja ini terkait apa saja, kecerdasan dan stabilitas ekonomi terkait apa saja, kesadaran seperti apa. Nah, ini contoh-contohnya sudah saya tuliskan di sini, nanti silakan bisa teman-teman ulang video ini sendiri ya teman-teman, untuk dibaca dan dipelajari lebih lanjut. Nah, selanjutnya level kepemimpinan dan juga kompleksitas pekerjaan. Nah, di sini kalau dari penelitian Karen Draughter dan juga Noel di tahun 2021, di sini ada tingkat sifat kepemimpinan. Nah, di sini ada 5 tingkat. Yang pertama, bagaimana dia yang tadinya ngurusin diri sendiri atau mengelola diri sendiri hingga dia mampu mengelola orang lain. Lalu dari setelah selesai dia ini bisa mampu mengelola orang lain, yaitu diantaranya yaitu pekerjaan perencanaan, mempekerjakan orang, menugaskan pekerjaan, memotivasi, memberikan pelatihan. Nah, selanjutnya dia akan naik ke tingkat bagaimana dia mampu menjadi manajer pengelola. Di manajer pengelola ini, dia perlu mengidentifikasi dan mengembangkan calon manajer, mengukur kemajuan orang sebagai manajer, pembinaan untuk pengembangan, dan juga pemikiran strategik. Nah, di sini pemikiran-pemikiran strategik sudah mulai di posisi manajer pengelola. Lalu setelah dia selesai nih proses dia, pembelajaran dia di manajer pengelola, maka dia bisa naik tingkat ke manajer fungsi. Di manajer fungsi ini dia perlu berpikir luas, memperhatikan orang lain. Fungsi menjadi pertimbangan, kerja tim dengan rekan fungsional lainnya, dan juga memadukan strategi fungsional dengan bisnis strategi. Selanjutnya setelah dia selesai di manajer fungsi, maka dia akan naik menjadi pemimpin unit bisnis. Nah, di pemimpin unit bisnis ini dia perlu mengintegrasikan fungsi, menggunakan fungsi staff secara efektif, mengadopsi perspektif keuntungan, menyeimbangkan pemikiran jangka pendek dan jangka panjang, serta tujuan perencanaan untuk jangka panjang. Nah, terakhir di posisi paling tinggi yaitu senior eksekutif. Di sini dia perlu mengorientasi eksternal yang dikembangkan dengan baik, yang mendukung pemikiran visioner, mengevaluasi strategi dan mengalokasikan sumber daya yang benar, mengembangkan pemimpin unit bisnis, mengelola portofolio lini bisnis, membangun organisasi yang kompetitif, dan mengelola konstituen eksternal. Nah ini ya tadi ya peran coach dalam karakteristiknya. Tadi jika kita flashback lagi, bagaimana perubahan bisa didapatkan dan juga outcome yang kita harapkan dari organisasi itu sendiri bisa terwujud dengan peranan coach di sini sangat diperlukan. Bagaimana dia pada akhirnya mampu membangun trust, assessment, awareness, goal setting, learning, evaluasi. Nah, di sini peranan coach. Nah, peran coach sendiri terkait karakteristiknya yaitu coach perlu mampu membentuk hubungan pribadi yang kuat. Ada rasa terhubung di situ, empati, kehangatan, membangun kepercayaan, keterampilan mendengarkan. Nah, di sini ada skill-nya sendiri yang memang sangat perlu dipelajari, khususnya para manajer. Sangat perlu untuk mempelajari skill coaching ini sendiri. Nah, saya pribadi di sini sering beberapa kali membantu teman-teman
para dosen dan juga insya Allah para manajer yang pengen dapat skill coaching juga, insya Allah kita bisa untuk men-sharingkan skill coaching ini sendiri untuk rekan-rekan semuanya. Nah, selanjutnya profesionalisme, kecerdasan, integritas, kerahasiaan ini sangat perlu dijaga. Dan juga metodologi pembinaan yang baik, menyampaikan konstruksi umpan balik secara kontekstual, landasan konseptual, dan menggali isu-isu inti. Jadi peranan coach sangat berperan aktif. Coach bagaimana ia mampu memunculkan potensi yang ada dalam individu, bagaimana ia mampu membangun hubungan rasa kepercayaan, rasa terhubung, dan bahkan mampu merasakan apa yang tidak disampaikan oleh coachingnya atau oleh kliennya. Nah, di sini sedikit penjelasan dari expertnya ya, rekan-rekan semuanya kita bisa simak bersama dari video ini. Changing behavior or changing perception. I'm often asked a question, do people really change their behavior, or are they merely perceived as changing because they do that follow-up? Well, the answer to this question is kind of the opposite of what you might believe. It's much easier to change behavior than it is to change perception. One of the best research principles in psychology is called cognitive dissonance theory. Cognitive dissonance theory, what does that mean? Well, we all see people in a manner that's consistent with our previous stereotype. We all see what we think is there. We don't necessarily see what's there. We see what we think is there. Let me give you an example. Let's imagine that I think you're a bad listener. Once I have that stereotype, I wouldn't look for bad listener and whatever you say and do until I find bad listener. Let me give you an even simpler example. Let us imagine your problem is you make too many destructive comments about other people. I picked that because it sounds so simple. It's easy to fix. Just quit doing it. Not so simple. I'm your coworker. You go 7 months and never make a destructive comment about anyone. 7 months later, you say, stupid SOBs in finance, idiot bean counters. How do we get anything done in this company? It's run by a bunch of stupid accountants. I hear you. My first reaction is, he's never changed. Situation B, you talk to me. I'm your coworker. You say, coworker Marshall, I want to do a great job of being a good team player, not make destructive comments. Give me ideas to win in the future. I don't believe you're going to change. I don't believe you're going to change. Everyone I coach, you know what I teach them? If you practice this good stuff when you start out, you know what's going to happen? Well, your coworkers are probably just going to laugh at you behind your back. They don't believe you're going to change. And I always say, if you practice these good techniques at home, our family members won't laugh at us behind our back. They're just going to laugh in your face. Well, nobody thinks we're going to change. What happens, though, 2 months later when I do the follow-up and I say, you know, Mr. Coworker, it's been 2 months. I said I want to be a great team player, not make destructive comments. Based on the last 2 months, give me ideas for the next 2 months. Tell me. Tell me. You're doing a good job. Keep it up. It's been 4 months. It's been 4 months. Good job. Keep it up. It's been 6 months. You know, to be honest, I didn't change at all. It's been 6 months. You worked very hard. I'm proud of you. Keep it up. 7 months later, stupid SOBs in finance, idiot bean counters. The coworker says, you know, you shouldn't have said that. You went 7 months without doing that. You say, you're right. I want to apologize. Situation A, did behavior change? Yes. Did perception change? No. Situation B, did behavior change? Yes. Did perception change? Yes. In leadership, it doesn't matter what we say. It matters what we do. We all see what we think is there. One final little example. Next time you see a Roman numeral watch or clock, I'm going to ask you 2 questions. What's the 10 look like? What's the 4 look like? Almost everyone says the 10, of course, is an accent. 4 is an ID. Let's say the Roman numeral watch or clock. 98% of the time, 4 is not an ID. It's 4 eyes. And almost nobody knows the clock and looks at it every day and see what's there. But we don't see what's there. We see what we think it's supposed to be.
Nah, itulah tadi rekan-rekan semuanya sedikit dari penjelasan coaching itu sendiri ya. Jadi sangat penting sekali coaching bagaimana mampu mengajak menjadi fasilitator orang atau individu untuk berubah. Dengan tadi mulai dari trust hingga pada akhirnya evaluasi. Dan dalam proses itu sendiri sebelum evaluasi, sebelumnya itu ada komitmen yang dibangun. Komitmen untuk menjalankan perubahan itu sendiri. Jadi benar-benar peran coach di sini sangat berperan aktif bagaimana kita mampu memberikan perubahan, membantu memfasilitasi orang untuk punya komitmen berubah. Dan tentunya tujuan besarnya adalah untuk tujuan dari organisasi itu sendiri. Nah, di sini ada faktor-faktor perubahan individu dalam organisasi. Di sini ada 3 faktor situasional di luar individu yang sering menjadi sangat berpengaruh terhadap perubahan individu itu sendiri, yaitu mulai dari manajer individu atau dari leadernya, terus budaya organisasi, dan sistem serta proses dari sebuah organisasi itu sendiri. Berikutnya leader suportif. Nah, di sini kita mulai dari leader ya teman-teman ya, semua juga bermula dari leader. Kita sering temui mungkin di luaran sana atau bahkan kita sendiri, kita merasa kita pengen selalu memberikan yang terbaik, kita pengen selalu mengupgrade diri kita. Namun karena kita bertemu dengan leader yang kurang pas, maka kita akan merasa down, kita merasa tidak termotivasi, dan pada akhirnya kita tidak ada perubahan menjadi lebih baik. Kita ya stuck di begitu-begitu aja, dan pada akhirnya merugikan perusahaan dan menutup kemungkinan kita untuk bisa dipromosikan. Tentu kita tidak ingin seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tapi di sini kita sedang mempelajari bagaimana saat kita memposisikan diri kita sebagai leader, supaya kita bisa mampu menjadi leader yang sportif, diantaranya sebagai berikut. Nah, di sini leader sportif ini perlu berpartisipasi dalam proses perubahan atau pembinaan bawahannya langsung, dan memahami atau menguatkan tujuan individu untuk berubah, memberikan umpan balik tentang upaya dan kemajuan orang tersebut, merancang atau memberikan pengalaman yang memungkinkan individu untuk mendapatkan pelatihan dan keterampilan baru, membantu individu menghubungkan pembelajaran baru dengan pengalaman lainnya, dan juga berfungsi sebagai advokat bagi individu untuk organisasinya. Nah, di sini ada video lagi ya, rekan-rekan semuanya. Mari kita simak bersama. Think about this. If 2 managers are equally good with their skills, but only one is a team player, who will the boss hire or promote? The answer is obvious. Employers do not want only professional expertise and experience in their employees. They're also looking for other qualities, character traits for building rapport with customers and co-workers, interpersonal and communication skills that will help leaders steer teams effectively. You'll be able to stand out and advance faster in your career if you have these traits and skills. In this video, we'll share what some of these traits and skills are and show you how to use them in your interactions with customers, subordinates, supervisors, and co-workers. These tips have been taken from training programs in the Singapore Workforce Skills Qualifications for Leadership and People Management, or LPM WSQ. That's not all. We'll also give you some pointers on how you can manage your own development. If you're able to build positive relationships with your customers, they'll keep coming back. However, despite your best efforts, things can sometimes go wrong. Can you still maintain rapport with unhappy customers? Yes, you can. The key is in how you communicate with them. Here are some ways to make your customer feel better. The first way is to reiterate his views to show that you understand. For example, you can say, "You're right, we didn't deliver the samples last week." Follow up with something like this: "I'll make a call now to have them delivered today." The second way is to let him tell you what he needs before suggesting a solution. For example, you can say, "I have another idea to help you get the samples by tomorrow." For the third method, present the pros and cons. For example, you can say, "That's right. If you receive the samples tomorrow, you can meet the deadline. But if you could give us one more day, it will make a big difference to the sample quality and it won't affect the timeline too much." If you're able to attend to unhappy customers well, you'll be able to continue your relationships with them. If you want to get the best results from your subordinates, you need to be assertive. Assertiveness is not about bulldozing your way through while disregarding people's feelings. How then can you express your views honestly and yet be respectful?
Explain to your team members why you need them to do certain things and how they would help the organization. Be open to other people's suggestions. And always accept responsibility for your decisions. Otherwise, how will your subordinates believe in what you say? It's important for you to build rapport with your supervisor. One way is to know how he prefers to process information. For example, if your supervisor is a visual person, you can use graphs, pictures, and videos to help him visualize your message. For an auditory supervisor, let him hear your message through face-to-face meetings and phone calls. And if your supervisor is a feeling person, get your message across through experiences such as site visits and product testing. If you're able to influence your co-workers, you can help your project team reach desired outcomes and manage changes. You may use one or a combination of these 4 push and pull influencing styles. One push style is to use logic, point out the loopholes of an argument, and then offer a counter proposal. Another push style is carrot and stick. Show your co-workers the reward they'll get if they comply and highlight the potential threats if they don't. On the other side of the coin are the pull styles. The consultative style is suitable if your team members are committed and capable of offering ideas. And if you're working with senior and independent people, you can move them using the big picture, such as values, mission, and life goals. Employers value employees who are able to grow personally and professionally. These employees are able to take on greater responsibilities and challenges. Therefore, it's important to manage your self-development well. You begin by identifying your career goals. Then, embark on continuing education and training to help you build on your strengths, minimize your weaknesses, and reach your goals. To get the skills you need to stay employable, get the job you want, and progress in your career, you should consider the Singapore Workforce Skills Qualification System, or WSQ. WSQ courses are practical. WSQ frameworks are co-developed by WDA and its industry partners from over 30 sectors. This means you gain skill sets that employers truly want. The courses are accessible. They're easily available at more than 450 CET centers and training providers island-wide. They are affordable. Singaporeans can get subsidies of up to 95% of course fees. They're also flexible. You can take up bite-sized modules to suit your needs and schedule. It's often said that character traits and interpersonal and communication skills will determine how far you'll advance in your career. If you aspire to grow into a holistic leader, find out more about leadership and people management WSQ training programs at www.wda.gov.sg/LPM_WSQ. If you want to upgrade your industry-specific skills, be sure to check out other WSQ frameworks. Log on to www.wda.gov.sg or download the Learn SG mobile app now. Oke, itu tadi rekan-rekan semuanya video pengantar kita ya, video yang mudah-mudahan bisa menjadi gambaran besar dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, jadi bagaimana kita mampu, baik sisi kita sebagai leader, sisi kita sebagai employee, maupun sisi bagaimana kita mampu paham dengan big goals, baik dari sisi leader bagaimana memberikan pemahaman untuk para timnya, dan bagaimana tim mampu memahami goals dari organisasi kita. Sehingga di situ juga kan kita perlu adanya rasa saling percaya, saling terhubung, saling support. Nah, maka akan tercipta perilaku-perilaku yang membawa kita menuju perubahan guna mencapai apa yang diharapkan dari organisasi kita sendiri. Nah, di sini untuk mengubah perilaku individu, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga, baik dari sisi organisasi maupun dari sisi praktisi. Praktisi di sini maksudnya yaitu bisa jadi absorpsinya dari trainer atau coach yang dipanggil dari luar, ataupun dari coach maupun pelatih maupun manajer yang berperan sebagai coach di situ maupun sebagai pelatih di situ, bagaimana mampu menerapkan
hal-hal berikut ini untuk bisa membantu dalam proses perubahan perilaku individu. Nah, kalau dari organisasinya sendiri, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu mempertimbangkan secara serius jenis perubahan yang diperlukan terhadap perilaku kepemimpinan individu, konsultan yang berintegritas, perlu memilih konsultan yang berintegritas, penilaian menyeluruh terhadap kesiapan individu untuk berubah, mempertimbangkan apakah budaya, lingkungan, keinginan puncak, dan situasi bisnis akan mendukung perubahan individu, menentukan hasil akhir yang diinginkan, dan memahami bahwa proses pembinaan yang baik butuh waktu. Dan yang terakhir dari praktisi itu sendiri atau pelatih eksekutif, yaitu perlu memperhatikan mahir membuat kasus bisnis untuk meningkatkan efektivitas leadership melalui intervensi pembinaan, memastikan bahwa mereka perlu tahu dan dapat menunjukkan luasnya pengetahuan, pelatihan, dan keahlian dalam proses perubahan perilaku individu itu sendiri, mempertajam dan memperluas keterampilan diagnostik itu baik berupa tes talent ya teman-teman ya, baik berupa tes bakat maupun apapun itu, bisa jadi MBTI juga. Dan di sini bagaimana kita mampu mempertajam, nggak hanya terpatok dengan satu jenis tes ya teman-teman ya, kita bisa pakai tes lainnya termasuk talent mapping yang juga saat ini sedang saya pakai untuk membantu para klien saya di luar sana. Dan memiliki keberanian untuk mengatakan tidak dalam hal-hal yang sekiranya itu tidak ada hubungannya dengan outcome yang diharapkan, dan juga bisa jadi itu menyimpang. Nah, kita sebagai praktisi itu perlu berani mengatakan tidak. Bukan nggak penakan tuh nggak bisa kita pelihara dalam kondisi yang seperti ini. Dan memahami hasil bisnis yang dibutuhkan organisasi. Jadi kita perlu paham betul sebenarnya apa sih outcome yang diharapkan, maka dari outcome itulah kita bantu melalui proses yang kita fasilitasi untuk para klien kita, dan membantu organisasi menetapkan harapan yang realistis terhadap tentang waktu yang dibutuhkan dan komitmen organisasi yang diperlukan untuk menerima pengembalian investasi mereka dalam pelatihan. Nah, kurang lebih seperti teman-teman semuanya. Di sini ada beberapa kesimpulan yang bisa saya simpulkan, yaitu merubah perilaku bukanlah hal yang mudah, namun ada jaminan untuk berhasil dengan memahami apa saja karakter individu itu sendiri, proses perubahannya, dan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan itu sendiri, serta intervensi perubahan. Dan perubahan yang baik dapat diperoleh jika tidak hanya individunya yang terlibat dalam proses perubahan, tapi juga dari kita atau dari mereka yang bekerja dengannya. Dan 3 faktor situasional di luar individu yang mempengaruhi bagaimana seseorang mengalami perubahan, yaitu leader individu atau leadernya itu sendiri, budaya organisasi, dan sistem organisasi. Coach memiliki peranan aktif dalam proses memfasilitasi perubahan individu dengan memunculkan potensi terbaik individu, memberikan kepercayaan penuh kepada individu untuk mampu berubah dan menjadi leader terbaik guna mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir, keberhasilan adanya perubahan dan pengembangan ditandai dengan peningkatan kinerja pemimpin, hubungan kerja yang lebih efektif, meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi, serta kemajuan karir. Nah, demikian kurang lebihnya rekan-rekan semuanya dari pembahasan chapter 8 dari buku The Raven Talent ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.